Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Paramandala Putra dari kelas 84, ingin mempresentasikan sistem pencernaan, sistem pernapasan dan ginjal. Pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut, sementara sistem pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. 1. Mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan hingga makanan menjadi bagian yang kecil. Sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan dan dibantu oleh kelenjar saliva ludah yang ada di mulut, karena ludah dapat menghasilkan enzim yang disebut amilase. 2. Esofagus. Di bagian belakang mulut ada dua saluran. Yang pertama menuju ke paru-paru dan yang lainnya menuju ke saluran pencernaan yang disebut kerongkongan. Ketika kalian makan, maka kutub yang disebut epiglotis akan menutup agar makanan yang dicerna tidak masuk ke saluran pernapasan. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. 3. Lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi di dinding lambung, dan pencernaan kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang mencerna asam amino. 4. Usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika makanan sampai di usus halus, makanan akan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimiawi untuk membantu proses pencernaan tersebut. Pari akan dan empedu berfungsi untuk memecahkan lemak yang kita makan terjadi butiran kecil. 5. Usus besar. Saat makanan sampai di usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang susah dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Struktur sistem pernapasan. 1. Hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, dan rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama ke dalam rongga hidung. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. 2. Faring, laring, dan trakea. Setelah melewati hidung udara dan akan menuju faring atau tenggorokan, dari faring udara dan makanan bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara, tempat penghasil suara. Udara kemudian bergerak menuju trakea. Ketika kalian menelan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sel yang melapisi trakea memiliki silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. 3. Bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakeoda masuk ke bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian-bagian yang kecil, dan di ujung cabang kecil tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang berbentuk seperti anggur kantong. Kantong ini disebut alveoli, jamak alveolus. Alveoli diselimuti pembuluh darah kapiler. Di sel inilah pertukaran gas dan oksigen dengan karbon dioksida. Organ sistem ekskresi.
1. Ginjal. Kita memiliki dua buah ginjal kiri dan kanan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sampah-sampah atau zat sisa ini dibuang melalui urin. 2. Paru-paru, kulit, dan hati. Paru-paru turut berperan dalam sistem ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika kalian bernapas. Kelenjar keringat di kulit kalian melepaskan keringat yang terdiri dari air dan sedikit urea. Hati juga berperan untuk memecahkan banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada Bu Tia sudah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.